Para orang tua, all the parents di JPCC, kita kembali bertemu di dalam sesi Wise Parenting, Conversation Guide, ketika kita akan mendengar bersama-sama belajar lagi tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Dan kali ini topiknya adalah krisis. Dan kali ini juga untuk anak-anak atau orang tua dengan anak-anak yang ada di umur SMA, kita menghadirkan the one and only Pastor Yose dan Pastor Hannah Carol. Yes! Welcome. Apa kabar, Pastor Yose, Pastor Hannah? Doing good? Baik sekali, apa kabar? Thank you for being with us. Kita akan tanya banyak di waktu 3 jam ke depan bersama-sama. Akan tanya dan belajar banyak kepada Pastor Yose, Pastor Hannah. Nah, topik kita adalah krisis. Kali ini Pastor Yose dan Pastor Hannah mewakili orang tua anak-anaknya SMA. Ya, sebenarnya ada sesi yang lain yang anak-anaknya preschool, SD, elementary, dan mid school. Ya, Pastor Yose, Pastor Hannah bahas tentang anak-anaknya di high school atau SMA. Dan kita pikir krisis ini hanya dialami oleh orang-orang dewasa. Padahal sebagai manusia sejak kecil juga seseorang atau anak-anak bisa mengalami situasi kondisi krisis gitu ya, sampai bahkan umur-umur SMA. Nah, kita mau dengar sama-sama bagaimana sebagai orang tua ketika kita melihat, menyaksikan anak-anak kita ada di dalam situasi dan kondisi krisis ini gitu ya. Nah, apalagi anak remaja biasanya tekanan udah di umur SMA nih, tekanannya meningkat ya seiring dengan tanggung jawab mereka yang bertambah ya, dan potensi mereka untuk mengalami krisis juga baik karena keputusan mereka sendiri atau karena tindakan atau keputusan orang lain juga meningkat gitu ya. Jadi anak remaja, teen, anak SMA cenderung juga mencari dukungan dari orang lain, dari orang lain ya di pergaulan mereka seperti teman, sebaya, atau juga bahkan sekarang media sosial yang mereka kemungkinan tidak akan atau ada kemungkinan mereka nggak mencari kita sebagai orang tua. Jadi saat krisis terjadi, kitalah sebagai orang tua yang sebaiknya bahkan seharusnya memulai pembicaraan komunikasi ini untuk membantu menolong anak-anak kita, sehingga kita mendorong mereka juga tanpa memberi tekanan gitu ya. Dan kita akan melihat anak remaja kita sebagai orang yang segera dewasa ya, kalau udah di umur SMA, dan kita menawarkan bantuan lebih jika mereka membutuhkannya. Jadi saya mau langsung aja tanya sama Pastor Yose, Pastor Hannah yang sekarang anak-anaknya tentunya sudah ada di masa kuliah, sudah melewati, tapi tentunya pernah mengalami hal-hal ini ya ketika anak-anak Pastor Yose, Pastor Hannah, Nathan dan Joanne mengalami krisis gitu ya. Saya langsung pengen tanya aja ya di pertanyaan pertama, bagaimana conversation yang terjadi antara orang tua dengan anak-anak Pastor Yose, Pastor Hannah dengan anak-anak ketika anak-anak merasa semakin berat ya dengan porsi tanggung jawab mereka di umurnya gitu. Kira-kira apa yang dialami oleh Pastor Yose dengan Pastor Hannah dengan anak-anak? Hannah aja mungkin yang jawab dulu. Ya, mungkin saya akan jawab berdasarkan apa yang kami alami dengan anak-anak kami. Jadi saya ingat waktu itu memang anak kami Nathan pernah mengalami tanda kutip ya krisis waktu di SMA. Jadi benar kata Pastor Yusar gitu bahwa berapapun usia anak-anak kita ada certain expectation yang harus mereka penuhi, baik itu dari keluarga, dari sekolah, dari teman-teman, ya, dari sosial gitu. Jadi sebenarnya tantangan atau beban yang mereka hadapi itu multi-layer gitu, banyak aspek gitu. Jadi itu juga yang harus kita mengerti dari awal, bahwa mereka punya posisi sebagai anak, sebagai teman, sebagai murid gitu. Jadi masing-masing posisi itu ada bebannya tersendiri. Nah, yang pertama menurut saya penting bagi kita sebagai orang tua untuk menunjukkan simpati dan empati. Yeah.
apapun yang mereka hadapi gitu. Jangan meremehkan atau kamu begitu aja stres, ini masalah kecil gitu. Dulu Mami atau Dedi juga pernah, gampang udah bisa. Karena bagi mereka itu sesuatu yang besar dan itu sesuatu yang real. Jadi menurut saya langkah pertama tunjukkan simpati dan empati bahwa apa yang mereka hadapi itu sesuatu yang real. Kemudian yang kedua, coba untuk cari pintu masuk gitu. Masuknya dari mana ya gitu. Mungkin mulai dari tanya gimana di sekolah gitu, atau mulai cari pintu masuk untuk bangun jembatan supaya kita bisa membina komunikasi untuk cari tahu apa sih yang bikin dia berbeban gitu. Nah, satu hal lagi yang saya pelajari pada waktu krisis itu terjadi adalah kalau kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak dari mereka kecil, sebenarnya nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang mereka pegang tanpa kita tahu ya sebenarnya. Nah, pada saat mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka tahu mereka harus lakukan, mereka akan cenderung merasa bersalah atau merasa saya nggak perform, saya harusnya melakukan ini tapi saya malah melakukan sebaliknya. Mereka bisa kecewa terhadap diri mereka sendiri dan kadang-kadang mereka jadi menghukum diri mereka sendiri gitu. Nah, kadang-kadang itu yang agak memberatkan bagi anak-anak kita. Jadi kita harus coba untuk mengangkat beban itu juga bersama-sama dengan anak-anak kita, tidak mengangkat beban itu bagi mereka, tapi mencoba memberi pengertian bahwa it's okay to make mistake. It's okay to not be perfect gitu. It's okay to not perform kalau kamu udah berikan sesuatu yang terbaik. Jadi sama seperti kalau kita lihat anak kita mungkin gak enak badan, kita akan coba cari tahu kan, nih yang nggak enak apanya, kepalanya kah, perutnya kah. Untuk cari tahu apa yang membuat anak kita berada di dalam krisis, kita juga perlu untuk punya diagnosa yang benar. Apa nih sebenarnya masalah mereka yang terberat? Iya. Ada tambahan? Kak, saya rasa sih memang tadi kata kunci yang Hana sudah sampaikan adalah mencari atau menemukan kunci untuk masuk dan membangun jembatan. Dan saya rasa terutama dengan anak-anak high schoolers ya, anak-anak SMA, justru tantangannya adalah kunci dan jembatan tersebut. Biasanya topiknya bisa berbeda-beda, tapi menemukan kunci dan membangun jembatan itu menjadi salah satu rahasia untuk komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak-anaknya yang sudah dewasa. Gitu. Ya, wow, saya setuju banget dengan membangun jembatan itu ya, karena banyak orang tua clueless ya ketika dia melihat anak-anaknya mengalami krisis tapi langsung nggak tahu how to ya memulai komunikasi atau pembicaraan, menanyakan membuka komunikasi yang terbuka ya tanpa memikirkan jembatan apa yang perlu disampaikan kepada anak-anaknya ya. That's good, thank you so much. Satu hal yang bisa ditambahkan tentang krisis mungkin yang saya bisa tambahkan dengan krisis. Mungkin yang pertama-tama juga adalah kalau yang mendengarkan ini adalah orang tua mungkin nggak perlu panik terlalu berlebihan, harus peduli, concern, tapi tidak perlu worry berlebihan, karena kekhawatiran berlebihan juga nggak menolong orang tua. Tapi perlu peduli, dan krisis itu sama seperti kita, bahwa sebagaimana jasmani kita bisa kadang-kadang fit, kadang-kadang bisa mengalami kelelahan, keletihan. Demikian dengan mental daripada kehidupan anak-anak kita, mereka bisa saja mengalami mental crisis karena mengalami beban yang lebih daripada biasanya dan pada saat itu mereka sedang tidak fit. Dan yang sebagaimana kalau kita badannya nggak fit, ya kita hanya perlu istirahat, perlu betulkan bagian tadi yang Hana katakan, kita perlu tahu bagian mana yang tidak baik. Dan pada saat kita kemudian memberikan perhatian khusus di area tersebut, maka saya kira apa yang menjadi tantangan sekarang tidak akan perlu istilahnya bertahan lebih lama daripada seharusnya. Ya, dan tantangan juga biasanya buat orang tua karena biasanya kalau anak-anak SMA udah bisa tidak memperlihatkan ya, dia bisa menutup gitu ya apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya, terutama krisis yang terjadi. Kalau anak-anak kan merasakan dia langsung bisa memperlihatkannya, tapi kalau udah umur 15-16 dia bisa dengan
tanda kutip pandai gitu menutup apa yang sedang dialami. Ya, jadi tantangan buat orang tua juga untuk bisa mengidentifikasi krisis yang mungkin terjadi bagi anak-anak ya. Oleh sebab itu saya masuk ke pertanyaan kedua. Kalau tadi disebutkan bahwa bisa saja anak-anak merasa dia mengambil keputusan yang menurut dia baik ya dan benar, tapi orang tua melihat keputusan tersebut tidak bijaksana. Ya, tapi anak tetap menganggap keputusannya benar. Ya, dan sehingga waktu dikomunikasikan dengan orang tua terjadi ya semacam konflik gitu ya, dan dia merasa ada nih gue bener gini, tapi kenapa orang tua berpandangan seperti itu ya? Contohnya misalnya gaya berpacaran lah gitu ya. Buat kita ada batasan-batasan yang kita lihat anak ini udah kelewatan gitu ya. Tapi anak-anak berpikir enggak, itu it's fine with me. Saya nggak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Tapi gimana mengatasi hal seperti ini? Kebetulan anak kami belum ada yang pacaran, tapi prinsipnya kalau menurut saya ketika terjadi konflik kan kita dengan anak-anak tuh berada di pihak yang berbeda, di sisi yang berbeda. Yeah. Kita perlu untuk nyebrang dulu ke sisi anak kita. Jadi anak kita merasa bahwa hey kita di pihak yang sama gitu, bahwa apapun yang kita perbincangkan atau kita bahas nih adalah tujuannya sama gitu, kepentingannya sama dan keuntungannya sama, yaitu untuk anak-anak kita. Jadi mereka perlu tahu bahwa kita ada di pihak mereka, kita bukan musuh mereka gitu, kita bukan oponen. Nah, ketika kita berhasil memberi keyakinan kepada anak-anak bahwa Mami, Dedi ada di pihak kamu nih gitu. Yuk kita tinjau lagi bersama keputusan-keputusan ini dari berbagai sisi, apa untungnya, apa ruginya, apa konsekuensinya, apa beratnya, apa ringannya, kalau semua ini dijalani. Jadi apapun areanya ya, mau itu pacaran, atau mau itu studi, dan lain sebagainya. Ya, prinsipnya adalah memang dalam berhadapan dengan anak, apakah menolong dia untuk menyelesaikan krisis dalam kehidupan, mengidentifikasi krisis yang dia hadapi, mencoba mempengaruhi keputusan yang dia buat, memang kedekatan kita dengan anak kita yang tadi kita gambarkan sebagai kunci dan jembatan yang sudah ada, itu merupakan rahasia sekali lagi. Ditambahkan lagi tadi, Hana menambahkan di poin ini bahwa kita perlu menunjukkan pada mereka bahwa kita ini ada di sisi yang sama. Dengan kata lain, kepercayaan itu harus ada, bahwa kita ini tidak cuma sekedar menentang mereka. Nah, tentunya semua yang kita tadi katakan, baik itu kunci, jembatan, baik itu kepercayaan, sesuatu yang lebih mudah diucapkan dibandingkan dibangun memang. Nah, perlu konsekuensi, perlu waktu, dan yang saya temukan bahwa banyak orang tua baru kemudian panik pada saat berhadapan dengan kondisi di mana anak-anak mereka sedang mengambil keputusan, sedang berhadapan dengan krisis, baru kemudian menemukan bahwa mereka belum punya kunci masuk dalam kehidupan anak-anaknya, ada jarak komunikasi, belum ada jembatan untuk bisa menyeberang, dan belum ada rasa percaya yang terbangun. Tentunya, apa yang kita katakan semua itu tidak semua langsung bisa terbangun dengan tiba-tiba dan mau menyelesaikan semuanya dalam satu malam. Nah, kalau ada orang tua yang mendengarkan ini sedang berhadapan dengan kondisi seperti itu, saya cuma dikasih nasihat bahwa jangan panik dulu, karena panik tidak bisa membuat apa yang belum ada menjadi ada tiba-tiba. Tapi ambil kata kunci ini, jadi cari kunci masuk atau pintu masuk, bangun jembatan, bangun rasa percaya, tunjukkan pada mereka bahwa I'm on your side. Kita ada di sisi yang sama. Jangan panik dengan apa yang mereka coba buat dulu, karena kepanikan sekali lagi tidak menyelesaikan masalah. Iya, kata kunci yang saya kembali ambil adalah tadi team up ya, untuk menjadi satu sisi dengan anak-anak, meskipun bisa jadi pemikiran keputusan anak salah ya, tapi waktu kita memutuskan untuk menjadi team up, dia nggak merasa pertentangan orang tua menjadi sesuatu yang membuat dia ya krisis terjadi karena waduh orang tua menentang saya habis-habisan gitu. Tapi waktu orang tua take side bersama-sama dan berjalan mencari jalan keluar atas krisis yang dialami, itu akan menjadi menguntungkan buat si anak ya. That's awesome. Nah, kalau gitu saya mau tanya lagi, ada saya banyak menjumpai baik waktu kita ada di parenting class atau ada banyak
yang DM tanya ke saya dengan marah, orang-orang tua yang nggak terbuka, sulit terbuka dengan anak-anaknya gitu ya. Apalagi waktu anak-anak mengalami krisis, orang tua juga sebetulnya melihat tapi susah untuk berkomunikasi karena biasanya keterbukaan di masa SMA itu adalah akibat juga dari ketidakterbukaan atau keterbukaan sejak kecil gitu. Padahal sebetulnya anak-anak termasuk anak-anak SMA sangat perlu dibantu waktu mereka mengalami krisis. Tapi saya sendiri melihat cukup banyak orang tua di JPCC yang orang tuanya nggak terbuka, anaknya pun nggak terbuka, ya sama-sama tertutup. Sehingga waktu ada tantangan atau pergumulan atau krisis bagi si anak, dia jadi frustrasi karena nggak ada bantuan atau pertolongan yang dibutuhkan pertama kali justru dari orang tua semestinya, tapi nggak datang. Gimana Pak Yosef Wasana menghadapi, mengatasi keadaan seperti ini dan bisa memberikan tips kepada orang-orang tua seperti ini? Mungkin saya mulai dulu ya. Saya pikir tadi ini sama berlanjut dari apa yang tadi kita bahas. Sebagaimana mungkin saya mengutip, saya tidak teringat pada apa yang Mazmur tulis di Mazmur 127 ya. Ayat 4 itu pernah dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Nah, bicara soal masa atau waktu, momen di mana anak panah itu ada di tangan seorang pahlawan, demikianlah anak-anak kita di tangan orang tua. Nah, bicara soal window of time yang sangat singkat, di mana anak panah itu ada di tangan pahlawan atau tangan orang tuanya hanya untuk diarahkan dan diberi dorongan untuk melesat menuju sasarannya. Nah, ini bicara soal timing atau window of time yang ada di tangan orang tua dalam membentuk anaknya. Nah, itu sebabnya memang kedekatan atau apa yang kita bangun tadi dikatakan bahwa keterbukaan, kedekatan yang dibangun over time, itu memang yang akan menentukan seberapa jauh pada waktu kemudian kita perlu mempengaruhi dan atau perlu berbicara atau perlu anak kita terbuka pada kita untuk kita kemudian memanfaatkan apa yang terbangun. Nah, itu sebabnya memang seringkali saya temukan dalam pengalaman kita mengembalakan, biasanya orang tua justru mencari bantuan kepada kita, gereja atau hamba Tuhan yang melayani, pada saat mereka kemudian menyadari bahwa mereka tidak lagi punya pengaruh kepada anak-anak mereka yang sudah lepas, seperti anak panah yang sudah lepas dari tangan pahlawan, anak panahnya sudah melesat menuju sasarannya. Nah, bisa membayangkan kalau saya sebagai pemanah, anak panah yang sudah lepas, apapun yang saya coba lakukan, kecil sekali pengaruhnya terhadap arah, tujuan, dan apapun yang sedang dialami oleh anak panah tersebut. Itu yang saya bisa ambil daripada prinsip Alkitab. Itu sebabnya memang pada saat anak-anak kita menginjak dewasa atau high school, memang pengaruh itu harus kita sadari sudah semakin kecil, apalagi bicara soal keterbukaan. Tambahkan memang tidak ada salahnya mencari pertolongan. Pada saat kami mengalami krisis dengan anak kami, saya menghubungi seorang psikolog yang juga leader di JPCC. Saya katakan kepada dia, please help me so I can help my son. Jadi saya minta tuntunan dari dia. Saya ceritakan kondisinya seperti ini, krisisnya seperti ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi nih gitu. Terus apa yang bisa saya lakukan? Saya harus ngomong apa ke dia gitu. Dan itu saya lakukan. Saya coba lakukan apa yang dia beri input. Saya tanyakan hal-hal yang dia usulkan. Kemudian semua jawaban itu saya laporkan kembali ke dia. Gimana nih? Jadi itu kasus kami ya. Jadi I try to equip myself so I can help my son. Tapi ada juga seperti tadi Pastor Yusar bilang, mungkin orang tuanya juga orang yang tertutup dan sulit bicara. Menurut saya it's okay to find help. Seseorang yang bisa kita percayai secara rohani, secara otoritas, mungkin leader di youth atau mentor di youth yang kita tahu kita bisa percaya dan anak kita juga bisa percaya, it's okay to find help. Memancing atau untuk membangun keterbukaan memang bertanya lebih baik daripada kita mengotbahi atau menceramahi atau lagi menasihati. Yang paling parah adalah memarahi. Jadi memang dalam posisi
seperti anak-anak yang SMA, mungkin kita duduk kemudian berusaha bertanya, itu adalah pendekatan yang jauh lebih baik. Ya, ya. Wow, jadi menawarkan open discussion ya. Karena biasanya orang tua juga blank, nggak tahu mau ngomong apa karena nggak biasa terbuka, dan termasuk anaknya juga nggak tahu ya. Tapi kita menawarkan bagaimana kalau kita ya menawarkan gimana supaya kita ngobrol gitu ya, supaya ada pembicaraan terjadi antara si orang tua yang tertutup. Menekan tidak akan membuat anak kita kemudian terbuka. Tapi yang saya tadi ini juga masukan tentang ini ya, apa namanya, membawa kepada pihak ketiga ya. Orang pikir Pastor Yosi, Pastor Hana pendeta, terus anak-anaknya luar biasa, tapi juga ternyata bisa juga ya, berpikir untuk membawa atau mencari pertolongan dari orang lain, dari ya dalam hal ini dari psikolog gitu ya. Itu terjadi juga ya dengan Pastor Yosi, Pastor Hana ya. Dokter juga nggak bisa mengobati semua penyakit, ada spesialisasi masing-masing. Ya, ya. Karena kita berpikir biasanya kita orang tua is the best person yang bisa memberikan masukan, termasuk kita menjadi pendeta, tapi ternyata tidak seperti itu ya. Kita bisa bantuan pertolongan dari siapa saja, termasuk kalau di JPC kita punya small group leaders ya, SGL yang menjadi mentor buat anak-anak youth kita. Ya. Oke, sedikit lagi waktu ini, saya mau tanya gimana conversation yang terjadi antara orang tua dengan anak. Ya, ketika anak-anak pernah merasakan kebingungan dengan hal-hal yang terjadi dalam keluarga ya, atau dengan orang sekitar mereka. Atau misalnya saya ingat Pastor Yosi, Pastor Hana pernah mengalami beberapa dari anggota keluarga gitu sakit secara bersamaan, lalu juga mengalami ada yang bahkan meninggal gitu ya di dalam keluarga. Ini kan menimbulkan suatu krisis bagi anak-anak. Bagaimana Pastor Yosi, Pastor Hana mengatasi hal-hal seperti ini? Mungkin Hana mau share dulu. Iya, satu hal yang penting adalah kesepakatan satu hati dari kita sebagai orang tua, karena tetap orang tua adalah memimpin, baik itu dalam krisis, dalam keadaan senang, kita harus menentukan sikap apa yang akan menjadi sikap bagi keluarga kita pada saat kita menghadapi hal ini gitu. Pada saat kami menghadapi krisis keluarga, kami langsung menentukan sikap bahwa Tuhan itu baik, titik. Jadi Tuhan itu baik. Itu yang kami katakan setiap hari bersama dengan anak-anak. Jadi sama seperti titik tujuan, arah kita semua udah ke sana gitu. Jadi penting sekali menentukan sikap apa yang akan kita ambil di masa-masa krisis, karena anak-anak akan mengikuti apapun yang kita putuskan. Ya, walaupun perasaan kita tidak selalu menggambarkan apa yang kita perkatakan dalam keadaan beban, krisis, bahkan kadang-kadang kita juga mungkin punya pertanyaan yang belum terjawab, tapi ya itu tadi keputusan untuk kita meyakini karakter Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, walaupun kita tidak bisa mengerti apa yang terjadi, kita memilih untuk percaya kepada kebaikan Tuhan. Dan itu penting sebenarnya untuk menjadi salah satu dasar fondasi kekuatan bagi anak-anak kita. Nah, kunci untuk menolong anak-anak kita adalah menolong mereka untuk memikul beban yang mereka harus hadapi. Nah, tidak ada kekuatan yang bisa dibangun tanpa melewati proses memikul beban, baik itu secara jasmani maupun secara mental. Nah, anak-anak kita itu harus dibangun kekuatan mental mereka untuk menghadapi masa depan mereka masing-masing. Mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi badai yang mereka perlu hadapi sendiri. Yang pasti kita tidak akan seumur hidup akan mendampingi mereka. Nah, itu sebabnya kalau anak-anak kita sekarang sudah memasuki masa SMA, sebentar lagi dewasa, justru ini adalah saat yang paling tepat untuk menolong mereka, untuk menghadapi badai atau memikul beban mereka dan menghadapi krisis yang mereka hadapi sendiri. Nah, dengan menunjukkan bagaimana kita menghadapinya adalah salah satu contoh. Jadi bukan memikulkan beban itu buat mereka, tetapi menolong mereka untuk memikulnya, karena mereka akan perlu menghadapi lebih banyak lagi krisis di kehidupan mereka di waktu yang akan datang. Dan mereka perlu kekuatan mental, keteguhan jiwa itu. Dan dengan pertolongan dan
pengalaman mereka berjalan dengan Tuhan tentunya adalah salah satu kunci rahasia keberhasilan mereka di masa depan. Saya tambahkan, walaupun waktu anak kecil kita suka kalau mereka bilang my mom or my dad is my superhero, tapi kita harus selalu mengarahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Wah, itu sesuatu yang membawa saya akan masuk ke pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir, ya, karena melihat kita sangat membutuhkan kekuatan Tuhan, termasuk anak-anak kita bahkan ya, apalagi mereka sudah masuk ke menjelang masa dewasa di umur-umur SMA. Nah, bagaimana conversation yang terjadi antara si Yose, Pak Sahana dengan melihat, atau bagaimana dengan generasi teen sekarang yang banyak di antara mereka yang tidak melihat gereja adalah komunikasi yang penting di dalam hidupnya, ya, padahal dari gerejalah kita bisa belajar banyak tentang nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan yang bisa mereka dapatkan untuk menjadi dasar kekuatan mereka di dalam mereka melangkah bahkan mengambil keputusan, terlebih lagi ketika mereka menghadapi krisis. Bagaimana, Pak Yose, Pak Sana? Ya, saya kira kalau seandainya bicara soal seberapa jauh gereja itu merupakan bagian penting daripada kehidupan anak-anak kita, pertanyaan itu harus dimulai dari seberapa jauh gereja itu merupakan bagian yang vital dan penting bagi kehidupan kita, orang tuanya. Karena anak-anak kita walaupun sekarang sudah SMA atau menginjakkan kepada bangku SMA, tetapi kan mereka itu hidup sama kita sudah lebih lama dibandingkan cuma beberapa tahun terakhir ini. Jadi sebagaimana gereja itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita, itu yang kemudian akan menjadi cetak biru bagi mereka melihat gereja dalam kehidupan mereka. Nah, saya temukan ada banyak orang tua yang selama ini juga tidak menempatkan gereja menjadi bagian yang vital dalam kehidupan mereka, kehidupan komunitas, kehidupan di dalam kelompok sel atau di date. Mereka tidak menempatkan kehidupan komunitas gereja ini sebagai sesuatu yang vital daripada bagian kehidupan mereka. Ya tentunya agak susah untuk kemudian mengharapkan anak-anak kita punya nilai yang sama. Nah, itu sebabnya menurut saya itu adalah salah satu kunci untuk anak-anak kita punya persepsi dan perspektif yang sama terhadap gereja. Dan ini bukan hanya tetap terhadap gereja, tapi terhadap firman Tuhan, dan kemudian terhadap keberadaan Tuhan sendiri dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, itu yang kami selama ini coba praktekkan. Kami tidak pernah paksakan anak-anak kami itu jadi anak pendeta. Ada hari-hari di mana anak-anak kami juga tidak pengen ke gereja, dan di hari-hari itu kami tidak pernah memaksa, oh harus ke gereja karena kamu anak pendeta. Enggak, di hari-hari di mana mereka malas, kita bilang oke, nggak apa-apa, kami tidak mau ribut di hari itu dan kemudian memaksa, karena kami punya tahun-tahun dan minggu-minggu yang akan datang untuk menunjukkan pada mereka betapa pentingnya kehidupan bergereja, komunitas gereja, firman Tuhan dan Tuhan sendiri dalam kehidupan kami. Ada hari-hari di mana kami biarkan mereka tidur, ada hari-hari di mana Nathan dan Joanne nggak bisa bangun hari Minggu, dan kami nggak panik dan stres hanya karena satu minggu mereka malas ke gereja. Tapi karena memang gereja, firman Tuhan dan Tuhan adalah bagian yang vital dalam kehidupan kami secara pribadi, dan pola itu terbentuk dalam kehidupan anak-anak kita juga. Jadi ini saya harap bisa menjadi acuan buat orang tua yang ada, yang mungkin sedang berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu. Jadi perubahan harus dimulai dari orang tua. Oleh sebab itu, mungkin memang harus kembali again and again dari kita sebagai orang tua juga untuk memperlihatkan, memvisualisasikan kepada mereka bahwa komunitas gereja adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh, dan secara pribadi buat kita sendiri, di mana kita terus bergantung dan berharap kepada Tuhan, sehingga anak-anak bisa melihat bahwa kita pun, meskipun kita disebut pendeta, kita akan tetap membutuhkan orang yang ada di sekitar kita, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita berharap ya hanya kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kerajaan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, ya, bahwa orang tua pun bertumbuh di dalam komunitas gereja ini, ya. Gitu. Wow, sudah 20 menit lebih. Mungkin ada hal yang terakhir yang bisa disampaikan Pak Sahana, Pak Yose, tentang menghadapi krisis bagi anak-anak SMA yang akan terus melanjutkan kehidupan yang masuk dalam jenjang masa dewasa. Yang paling penting menurut saya adalah mereka punya kedekatan sama Tuhan.
Karena kita tidak bisa berada bersama dengan mereka 24/7, kita nggak bisa melindungi mereka, kita nggak bisa senantiasa ada di saat-saat mereka butuh seseorang. Tapi kalau mereka dekat dengan Tuhan, they're gonna be okay. Itu yang bisa saya katakan. Kalau dari saya mungkin satu ayat terakhir saja, saya ingin kutip Amsal 22 ayat 6 yang berbunyi seperti ini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Dengan kata lain bahwa waktu yang Tuhan berikan bagi kita pada saat anak-anak kita masih ada bersama dengan kita, itu merupakan sesuatu yang akan menentukan semua jalan dan arah pada saat dia kemudian beranjak menjadi dewasa. Nah, saya tahu anak-anak kita sudah hampir dewasa. Tapi bukan berarti tidak ada kesempatan. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sebagai orang tua yang anak-anak kita hampir dewasa. Nah, kalau Anda pergunakan kesempatan window of time yang ada yang tersisa ini, dan dengan bergantung kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa menolong Anda untuk kemudian meletakkan dasar dan jalan bagi anak-anak saudara yang nanti kemudian hari waktu mereka menjadi dewasa pun mereka tidak akan pernah meninggalkan. Wow, so agree with you. Tidak lain tidak bukan adalah bagaimana kita mengajarkan ya bahkan kepada anak-anak kita untuk mendekat kepada Tuhan adalah hal yang paling signifikan di dalam kehidupan seseorang, karena Tuhanlah yang akan terus berperkara dengan setiap kita, termasuk anak-anak kita yang ada di umur-umur SMA, ketika mereka masuk ke masa atau menjelang kehidupan mereka yang lebih dewasa. Ya, wow, thank you so much, Pastor Yose, Pastor Hana. Cuman 25 menit kurang lebih, tapi begitu banyak gems yang bisa saya peroleh, dan saya yakin percaya orang-orang tua di JPCC juga mendapatkan pembelajaran berkat dari apa yang disampaikan Pastor Yose, Pastor Hana. Saya sampaikan satu ayat terakhir sebelum kita tutup. 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita sangat ingin orang-orang muda atau anak-anak kita menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Tapi sebelum mereka menjadi teladan, mereka juga perlu melihat teladan orang lain, dalam hal ini otoritas mereka atau orang tua mereka yang bisa mereka lihat, mereka alami, mereka rasakan, sehingga ketika mereka menghadapi apapun atau pergumulan, mereka bisa melihat teladan itu, menjadikan contoh dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang kuat di dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Baik, saya rasa itu saja. Again, thank you so much Pastor Yose, Pastor Hana, untuk berbagai tips yang disampaikan. Again, saya percaya ini akan menjadi berkat bagi setiap kita para orang tua di JPCC. Dengan demikian berakhir topik krisis yang kita bahas hari ini. Kita akan bertemu lagi di topik yang lain di waktu yang lain. Thank you so much. God bless you. Goodbye, everyone.